Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas materi bab ke-6 untuk muatan pelajaran PLBJ dengan materi keragaman bentuk rumah Betawi. Dan materi ini diperuntukkan untuk kamu kelas 4 SD. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yang pertama adalah mampu menjelaskan bentuk dan ciri khas rumah adat Betawi. Kedua, mampu menjelaskan pengertian maket rumah adat Betawi. Dan yang ketiga adalah mampu mendemonstrasikan cara membuat maket rumah Betawi dari bahan bekas. Tiga hal ini kita targetkan tercapai pada video pembelajaran kita kali ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Mengenal beragam bentuk dan ciri rumah adat Betawi. Tiap suku bangsa di Indonesia memiliki ciri bentuk bangunan rumah yang khas. Suku Betawi juga memiliki rumah adat yang mencerminkan budaya khas masyarakat Betawi. Rumah adat Betawi terdiri atas 3 jenis rumah, yaitu rumah joglo, rumah gudang, dan rumah kebaya. Nah, ini gambarnya ya, satu di antara 3 yang tadi saya sudah utarakan. Pertama adalah rumah adat Betawi, yaitu rumah adat kebaya. Rumah kebaya adalah rumah yang ditempati oleh golongan orang terpandang. Berikut bagian-bagian dalam rumah kebaya. Yang pertama, bagian atap dibuat dari material genteng tanah atau anyaman daun kirai. Nah, di sini mah kalau kita lihat gambarnya berarti menggunakan material genteng tanah. Kemudian yang kedua, bagian fondasi menggunakan susunan batu alam yang telah dibentuk menyerupai umpak. Nah, fondasinya berarti di sini ya, di bagian bawah bangunan rumah adat ini. Kemudian ketiga, konstruksi kuda-kuda dan gorden rumah adat terbuat dari material kecapi dan guwok. Keempat, bagian bangunan pendopo dibuat agak luas untuk meletakkan kursi biasanya. Kelima, reng dan kaso yang digunakan menjadi dudukan atap dibuat dari bambu. Keenam, yang terakhir, warna dinding yang dibuat dari material kayu nangka dan biasanya menggunakan warna cerah seperti hijau dan kuning. Nah, inilah poin utama bagian-bagian yang ada pada rumah adat yang nomor 1 yang kita bahas. Kemudian rumah adat yang kedua adalah rumah gudang. Seperti ini gambarnya, rumah gudang. Rumah gudang berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang bervariasi. Atap rumah gudang berbentuk seperti pelana kuda dan disusun dengan kerangka kuda-kuda. Bagian depan rumah diberi atap miring yang disebut markis atau topi. Markis ini berfungsi untuk menahan paparan sinar matahari dan air hujan. Rumah ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian tengah. Nah, ini yang disebut dengan markis ya, kalau kita lihat dari uraian yang tadi saya sudah bacakan. Sementara untuk bagian belakang disatukan dengan bagian tengah. Ruangan bagian depan digunakan untuk menerima tamu, sedangkan ruangan bagian tengah digunakan untuk berkumpul keluarga. Ketiga, rumah joglo. Nah, ini gambarnya rumah joglo. Bangunan rumah adat Betawi joglo mirip dengan rumah adat dari Jawa atau joglo, terutama bagian atapnya. Rumah joglo Betawi ini memiliki bujur sangkar. Rumah joglo terbagi menjadi 3 ruang, yaitu ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Ruang depan disebut serambi depan dengan fungsi untuk menerima tamu. Ruang tengah digunakan untuk ruang makan, ruang berkumpul keluarga, dan ruang tidur. Ruang belakang digunakan untuk dapur dan kamar mandi. Rumah joglo biasanya terletak di tengah kota. Sekarang ini rumah joglo Betawi sudah menyesuaikan dengan keadaan lingkungan
sekitarnya. Jadi kalau kita menemukan rumah seperti ini, berarti bukan hanya berada di tengah kota, melainkan berada di pinggiran kota pun ada, karena sudah menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Membuat maket rumah adat Betawi. Satu, pengertian maket rumah adat Betawi. Maket adalah bentuk tiruan gedung, rumah, kapal, pesawat terbang, dan lain-lain dalam 3 dimensi dan skala kecil yang dibuat dari kayu, kertas, tanah liat, dan lain-lain. Tujuan membuat maket adalah untuk mengetahui atau menguji rancangan dalam sebuah skala kecil dan membantu perancang dalam memperkirakan bahan dan pembuatannya. Nah, ini contohnya ya, maket yang dibuat. Rumah adat Betawi dapat dibuat dalam bentuk maket atau miniatur. Miniatur rumah adat Betawi terbuat dari bahan alami, seperti kayu, bambu, pohon kering, daun kering, rumput, batu, dan lain-lain sehingga terlihat seperti aslinya. Nah, kalau kita lihat dari rumah maketnya yang dibuat di sini, semuanya persis sesuai dengan aslinya, dari tanamannya, rumputnya, bahkan rumahnya sesuai dengan apa yang aslinya. Praktek membuat maket rumah adat Betawi. Bahan dan alat yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah stik es krim kurang lebih 100 buah, gunting, penggaris, pensil, cutter. Nah, cutter ini pisau pemotong, lem tembak atau lem kayu. Nah, boleh pakai lem fox ya kalau tidak ada dua hal ini. Kuas, cat air atau cat minyak. Nah, ini selera aja, tinggal pilih salah satunya. Jika semua alat dan bahannya sudah siap, maka dilanjutkan dengan membuat maket. Berikut langkah-langkahnya. Nah, ini yang pertama, sebelum membuat stik es krim berbentuk rumah adat, maka kita harus membuat gambar sketsa rumah. Ini gambarnya, kita perlu sketsa dulu atau membuat sketsa sebelum membuat maket rumah. Kemudian yang kedua, bentuk lantai dasar rumah dengan cara menempelkan stik sesuai ukuran dasar rumah. Nah, ini gambarnya, gambar dasar rumah, kita gabungkan stik yang kita sudah siapkan tadi menjadi seperti ini. Kita tempelkan, kita jadikan satu menggunakan lem yang kita siapkan tadi. Kemudian yang ketiga, bagian C, susun stik es krim membentuk segi 4 untuk membuat dinding rumah sesuai dengan ukuran lantai dasar rumah. Nah, ini kita gabungkan rumahnya. Kalau tadi awalnya ada lantai, kemudian ada dindingnya, kita buat sesuai dengan ukuran lantai dasarnya. Keempat, tempelkan stik untuk membentuk tiang-tiang sebagai penopang atap rumah. Nah, ini ya tiang-tiangnya, kalau kita lihat hampir di depan, belakang, kanan kirinya ada tiang penopang. Kelima, bentuk kerangka untuk memasang atap rumah. Nah, ini kerangkanya. Kalau tadi tiangnya sudah dibuat terlebih dahulu, langkah selanjutnya membentuk kerangka seperti ini. Jadi semua kerangkanya kita tempelkan menggunakan lem yang telah kita siapkan sampai terbentuk seperti ini. Jika sudah, kita lanjut ke bagian yang keenam, yaitu pasanglah atap rumah memakai stik yang tersisa. Nah, ini stiknya, yaitu bagian atap rumahnya. Dengan menggunakan stik seperti lantai dasar ya, kita jadikan satu. Buatlah sedemikian rapi dan sedemikian menarik, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu yang terakhir, warnailah miniatur rumah adat buatanmu seindah mungkin. Setelah selesai atapnya dan semuanya sudah rapi, kuat dengan menggunakan lem yang kita miliki, maka kita beri warna, dan ini merupakan langkah terakhir dalam membuat maket yang kita inginkan. Semoga kamu bisa mempraktekkan langkah demi langkahnya. Jika kamu kesulitan, silakan mengulangi kembali video ini. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal latihan berikut, di mana soal ini diambil
dari video pembelajaran kita kali ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat, jawaban yang hasil karya kamu sendiri, bukan jawaban dari bantuan dan kamu menerima dari orang lain. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa dalam menjawabnya dengan jawaban yang benar. Jika kamu kesulitan dalam menjawab soal-soal ini, silakan kamu mengulangi kembali video pembelajaran ini. Mudah-mudahan dengan cara tersebut kamu dapat menemukan jawaban yang kamu cari. Demikianlah pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan video ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.